Oke, itu beliaunya sudah siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Tetap semangat, tetap sehat walaupun cuacanya mendung, tapi mendung tidak berarti hujan. Kan katanya mendung tanpa udan gitu ya. Jadi ya kita tetap semangat, tetap sehat, tetap gembira bersama-sama. Saat ini yang hadir sudah 37 orang dan semoga akan tetap terus bertambah seperti biasanya, begitu biar lebih ramai. Hari ini kita akan kembali bersama dengan Beli Ode. Beli Ode udah siap, tapi kali ini sendirian saja, single fighter, karena Bu Okanya sedang mempersiapkan untuk kondangan nanti sore. Baik, Beli Ode hari ini temanya apa? Beli Ode pakai tema atau enggak? Atau biasa saja seperti biasanya kita latihan rutin? Wah, loh, Beli Ode kok tidak bisa mendengar saya. Baiklah kalau begitu. Baik teman-teman, silahkan jangan lupa kalau bisa kameranya. Unmute dulu mic-nya. Oh iya, ini Beli Ode ternyata masih mute ya. Ya. Wah, bersiap di tempat tapi lupa menyalakan mic-nya. Sudah nyalain di mute di sana, jahil. Oke, Tadi kan baik. udah bilang tak mute all semua dulu, terus nanti yang berkepentingan unmute masing-masing. Sorry. Ya, baik. Baik teman-teman, kita nanti akan beryoga sekitar 1 jam, kemudian nanti sekitar 15 sampai 20 menit seperti biasanya tanya jawab. Yang mau nanya-nanya apa ada keluhan atau ada kesan-kesannya bagaimana, begitu silahkan nanti bisa disampaikan secara langsung maupun ditulis di dalam chat. Oke. Mari kita mulai. Ini Beli Ode berani sekali sendirian ya. Siap Beli Ode? Monggo. Baik, terima kasih. Agak bergema ya? Sedikit. Oh iya, saya lupa. Teman-teman, monggo ini di kameranya on ya. Sementara audionya atau mic-nya di off-kan dulu. Supaya kita bisa lebih semangat gitu ya kalau lihat teman-temannya beryoga kayak apa gitu. Kadang-kadang lucu-lucu juga gitu kan bikin senang. Monggo di on-kan kameranya. Monggo Bli. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya. Jadi duduk seperti biasa. Seperti duduknya Kakak Mayoga. Kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Saya dalam setiap latihan selalu berusaha latihan itu kira-kira sedikit mirip pada 5 video yang kita kasihkan supaya teman-teman nanti sudah menjadi biasa sehingga besoknya kalau ada instruktur lain sudah mulai siap gitu. Jadi tidak terlalu banyak mengintip ke arah layar. Baik, kaki kanan di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, tangan di masing-masing lutut, kita jamkan mata. Bernafas tenang dan perlahan. Tugas kita saat ini hanyalah mengamati setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Amati saja nafasnya, nafas yang mengalir seperti apa adanya. Ya, cukup. Mari satukan tangannya di dada, di depan dada. Sikap hormat.
pada jiwa, masing-masing jiwa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita lanjut kemudian dengan doa menurut cara dan keyakinan masing-masing. Silakan. Ya, cukup gosok-gosokkan tangan, telapak tangan sampai hangat. Kemudian tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Mari turunkan kaki kanannya di depan. Kaki kanan di depan kaki kiri, tetap duduk nyaman, tulang belakang tegakkan. Angkat kedua tangannya ke atas. Pastikan tangan dekatkan ke kuping kiri kanan, tarik kuat tangannya ke atas. Kemudian pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas normal. Tarik kuat tangannya ke atas. Kencangkan perutnya. Bernafas normal. Bernafas normal. Sekali lagi tarik nafas. Tarik lebih kuat lagi tangannya ke atas. Kuatkan perutnya. Lepas jatuhkan pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke lantai. Dorong kuat tangannya ke depan. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Masukkan perut lebih dalam lagi. Angkat kepala saja. Mendongak. Tarik nafas. Angkat bahunya ke atas. Pandangan ke depan. Tangannya tetap menyentuh di matras. Lepas nafas. Dorong lebih kuat lagi tangannya. Sentuhkan keningnya di matras. Bernafas normal. Bokong tetap menyentuh di matras. Kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan, nafas, tarik kedua tangannya ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan ke samping kiri kanan, kemudian putar ke kiri. Tangan kanan pegang lutut kiri, kemudian tangan kiri di belakang. Putar dengan kuat, pandangan jauh ke belakang, bernafas normal. Cukup, kembali angkat kedua tangan ke atas, nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Tulang belakang tetap tegak, kuatkan perut, pandangan ke belakang. Dekatkan dagunya ke bahu kanan. Bernafas normal. Cukup, kembali ke depan. Tangan di masing-masing lutut, jatuhkan badan ke depan. Kita putar badan ke kiri 2 kali. Tarik nafas, dorong badan ke kiri, kemudian tegakkan. Lepas nafas, jatuhkan ke kanan. Nafas, tegakkan badan. Lepas nafas. Sekarang balik arah ke kanan. Tarik nafas, dorong ke kanan. Tegakkan badan. Lepas. Sekali lagi nafas, tegakkan badan. Lepas nafas. Ya, cukup, tegakkan badan. Angkat kedua lutut. Yuk, kaki kiri ke depan. Kemudian tekan kedua lututnya ke bawah. Dorong tangannya ke depan. Dorong dengan kuat, sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Cukup, tegakkan badan. Angkat kedua tangan, nafas. Lepas, turunkan tangan kiri ke sisi kiri. Tekuk siku kirinya, sentuhkan di bawah. Tempelkan tangan kanan di kuping kanan. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Pandangan ke atas. Cukup, tegakkan badan. Jatuhkan ke kanan.
Tekan kuat siku kanannya ke bawah. Tempelkan tangan kiri di kuping kiri. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali tegakkan badan. Dorong tangannya ke depan. Dorong tangan ke depan, turunkan. Ambil sikap meja. Baik, ambil sikap meja. Saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Jadi kita lakukan vinyasa pemanasan. Jadi pandangan ke depan. Saya contohkan dulu. Tarik nafas, tekan perutnya, tarik dari ke atas, pandangan ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggung, kemudian dorong ke belakang. Kemudian tarik nafas, dorong ke depan. Kobra. Kemudian lepas nafas, angkat punggung ke atas, dekatkan dagunya ke dada. Tarik nafas, tekan perut, tarik buat leher ke atas, lepas nafas, lengkungkan punggung, kemudian dorong ke belakang. Ya, jadi 4 pose kita lakukan vinyasa, gerakan menyambungnya, pemanasan untuk tulang belakang kita. Mari, jari-jari tangan dibuka kuat. Kedua tangan tegak, kedua paha tegak, pandangan ke depan. Mari tarik nafas, tekan perutnya ke bawah, tarik kuat leher ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggung ke atas, dorong badan ke belakang. Tarik nafas, dorong badan pelan ke depan, ke posisi kobra, pandangan ke atas. Lepas nafas, kembali meja. Jatuhkan kepalanya, angkat kuat punggung ke atas. Tarik nafas, jatuhkan perut, dongakkan kepala ke atas. Lepas nafas, lengkungkan punggung, dorong badan ke belakang. Sentuhkan bokongnya di tumit, sentuhkan kening ke matras. Baik, dorong lagi ke depan, kobra. Pandangan ke depan. Tekuk kedua sikunya, sedikit ditekuk sikunya. Pandangan ke depan. Ditahan sebentar, bernafas normal. Tarik nafas. Lepas nafas, putar badan. Putar ke kiri, lihat tumit kaki kiri di belakang. Kedua siku masih sedikit ditekuk, bernafas normal. Kembali pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Pandangan ke tumit kaki kanan. Ya, cukup. Kembali ke depan. Yuk, jinjitkan kakinya di belakang. Angkat pelan. Ke adu muka, swanasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Tekan kuat tumitnya ke bawah. Dorong bahunya ke belakang. Silakan tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Kita panaskan hamstring kedua kaki. Pandangan tetap ke belakang di antara kedua lutut. Ya, cukup. Kaki kiri ke depan. Telapak kaki kiri di antara kedua tangan. Tarik lagi kaki kanan sedikit ke belakang, turunkan lutut kanan. Tegakkan badan, tarik kuat tangan ke atas, tekan badannya ke bawah, kemudian pandangan ke jari tangan di atas, ditahan sebentar, tekan kuat pinggulnya ke bawah, sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Cukup, dorong ke belakang. Paha kanan tegak, kaki kiri lurus. Yuk, jatuhkan badan pelan. Bagi yang baru, tekan saja lututnya, biar kaki kirinya lurus. Jatuhkan, dekatkan perutnya ke paha kiri. Bernafas normal. Bagi yang sudah kuat, turunkan tangan, dekatkan wajahnya ke kaki kiri. Lakukan di ujung kemampuan.
Lutut kiri, kaki kiri tetap lurus. Cukup, kembali dorong ke depan. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Kembali tegakkan badan. Betis kaki kiri tetap tegak. Tarik kuat tangan ke atas. Satukan tangan di atas, tarik nafas. Lepas, turunkan tangannya pelan. Putar ke kiri. Siku kanan di lutut kiri bagian luar. Pandangan ke siku kiri di belakang. Bernafas normal. Tekan tetap pinggulnya ke bawah. Masih merasakan sakit sedikit di pangkal paha kanan. Cukup, kembali ke depan. Turunkan tangannya pelan. Mari, kaki kiri ke belakang. Kembali, adu muka, swanasana. Bernafas normal. Tekan kuat tubuhnya ke bawah, dorong bahu ke belakang. Kaki kanan sekarang ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Kalau belum sampai, angkatkan kaki ke depan. Yuk, turunkan lutut kiri. Tegakkan badan. Betis kaki kanan tetap tegak. Rasakan batasan sakitnya di pangkal paha kiri. Yuk, tarik kuat tangan ke atas. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Pandangan ke jari tangan di atas. Bernafas normal. Tarik kuat tangannya ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Tarik nafas. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Paha kiri tegak, kaki kanan lurus. Jatuhkan badan pelan. Bagi yang baru, tekan saja di atas lututnya. Biar kaki kanan lurus. Dekatkan perut ke paha kanan. Ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya. Kemudian dekatkan wajah ke kaki kanan. Bernafas normal. Tetap pada batasnya. Cukup, kembali dorong ke depan. Tetap tekan pinggulnya ke bawah. Tegakkan badan. Satukan tangan di atas. Turunkan telapak tangan pelan. Putar ke kanan. Lihat siku kanan di belakang. Pinggulnya tetap ditekan kuat ke bawah. Tetap tekan kuat ke bawah. Pandangan ke siku kanan di belakang. Ya, cukup. Kembali turunkan tangannya. Yuk, kaki kanan ke belakang. Adu buka swanasana. Downward facing dog. Mari, kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Yuk, gantungkan kepalanya, rileks. Dekatkan perutnya ke paha, menekuk lutut sedikit, tidak apa-apa. Yang penting tulang belakangnya lurus. Tempelkan perut di paha, kemudian rilekskan kepalanya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Kencangkan perutnya. Lepas nafas, turunkan tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya. Baik, berikutnya kita akan lakukan seperti biasa Surya Namaskara. Berdiri di ujung matras. Tangan di dada. Kita lakukan pelan tapi kuat. Tangan di dada. Tarik nafas. Angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Jatuhkan badan pelan ke depan. Sentuhkan tangan. Dekatkan wajahnya ke kaki. Kaki kiri jauh ke belakang. Turunkan lutut kiri. Angkat dada. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Pandangan ke atas. Tidak memejamkan mata. Kedua tangan digantungkan, rileks.
Cukup, turunkan pelan. Kaki kanan ke belakang. Aduh, buka sana-sana, downward facing dogs. Astanga namaskara. Turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan, dagu di depan. Ditahan sebentar. Rasakan rasa nyaman di tulang belakang. Telapak tangan di kiri kanan dada. Cukup, dorong sedikit ke depan. Kemudian angkat kobra. Bhujangasana, kedua siku sedikit ditekuk, pandangan ke atas. Cukup, angkat perlahan. Kembali, Adho Mukha Svanasana. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan. Pastikan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Tekan kuat pinggulnya ke bawah, rasakan batasan sakitnya di pangkal paha kanan. Cukup, turunkan tangan. Kaki kanan ke depan. Dekatkan wajah ke kaki, tempelkan perutnya di paha. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas, satukan tangannya, turunkan di depan dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Bebaskan tangan. Gerak-gerakan dulu badannya. Kembali, tangan di dada, putaran kanan. Tarik nafas, angkat kuat tangan ke atas. Dorong ke belakang. Kita lakukan lebih cepat. Lepas nafas. Jatuhkan, sentuhkan tangan. Di matras, dekatkan wajah ke kaki. Ada hastasana. Kaki kanan, jauh ke belakang. Turunkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Kedua tangan digantungkan rileks. Amati nafasnya. Cukup, turunkan pelan. Kaki kiri ke belakang. Adho Mukha Svanasana. Bernafas normal. Astanga namaskara. Lutut, dada, dagu. Telapak tangan diangkat di kiri kanan dada. Dorong sedikit ke depan. Kobra. Angkat perlahan. Kembali downward facing dogs. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri, angkat dada, pandangan ke atas. Aswa Sancalanasana. Pandangannya ke atas. Cukup, turunkan pelan. Kaki kiri ke depan. Dekatkan wajah ke kaki atau ke lutut. Tarik nafas. Angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Cukup. Buka mata perlahan. Yuk, kita lanjut. Tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Ditahan dulu. Bernafas normal. Kencangkan perutnya. Ya. Tarik kuat tangannya ke atas. Kemudian lepas tekuk lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. Pastikan lututnya tidak lewat ke depan. Ya. Tarik sedikit sehingga betisnya tegak. Jepit kuping dengan kedua tangan. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas, pandangan kira-kira 3 meter di lantai di depan. Tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas. Yuk, angkat pelan ke atas nafas.
Lepas, turunkan tangannya. Kembali sentuhkan tangan di matras, dekatkan wajah ke kaki. Dongakkan kepala, lihat ke depan, tarik nafas, ujungnya di tangan tetap nyentuh di bawah, tidak apa-apa, sedikit menekuk lututnya. Ya, cukup. Lepas, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, papan, badannya lurus seperti papan. Jangan bokongnya naik begini atau malah jatuh. Ratakan saja. Pandangannya ke depan, tarik nafas. Kita push up sebentar. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Kobra melayang. Sekarang kedua tangannya lurus. Jari-jari tangannya mencengkeram kuat. Tarik kuat leher ke atas. Lepas, angkat perlahan. Adu buka sana. Ditahan sebentar, bernafas normal. Ambil beberapa nafas. Angkat kaki kiri ke atas. Bernafas normal. Kaki kiri angkat semampunya, tidak usah tinggi-tinggi. Perlahan ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Yang belum sampai, angkat lagi di antara kedua tangan. Tekan tumit kaki kirinya di belakang. Tekan tumit kaki kirinya di belakang, tekuk lutut kirinya di depan. Tekan tumit kaki kanan di belakang, tekuk lutut kirinya. Mari, tegakkan badan, lututnya tetap. Tidak, lututnya lurus lagi. Tetap, tekuk, hanya badannya saja yang tegak. Tarik kuat tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Berat sana. Satu, pandangannya ke depan. 2 kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangannya pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Ditahan di sini. Ya. Saya contohkan sebentar. Jadi ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Ya. Saya contohkan dulu. Yang sudah kuat, kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas, kemudian lepas, jatuhkan pelan. Ya. Kobra. Yang belum kuat, kaki kirinya retas ya, papan tarik nafas, lepas. Ya. Yang ketiga, kaki kiri ke belakang, tarik nafas, lepas, jatuhkan. Ya, jadi kita kasih 3 pilihan. Silakan, yuk kaki kiri masih di antara kedua tangan, pandangan ke depan, tangannya tegak. Yuk kaki kiri ke belakang, boleh rata, tarik nafas, lepas, jatuhkan pelan. Tarik nafas, kedua tangan lurus, pandangan ke atas, lepas nafas. Aduh, buka suara sana. Bernafas normal, boleh tekuk lutut kiri kanan bergantian. Rilekskan nafasnya. Cukup. Angkat kaki kanan ke atas. Angkat saja semampunya. Kemudian pelan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tekan kuat tumit kaki kiri di belakang. Tempelkan dulu tangannya. Itulah tekukan lutut kanannya. Lutut kanan tetap ditekuk. Jadi mengangkat badan, lututnya tetap ditekuk. Jadi tidak mengangkat dulu, terus tekuk lagi. Enggak. Tahan. Mari. Tekuk lutut kanan, tarik kuat tangan ke atas. Tekan badannya ke bawah, pandangan ke depan. 2 kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Sekali lagi. Lepas. Turunkan pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Sama seperti tadi. Yuk, kaki kanan rata ke belakang, tarik nafas. Yang tidak kuat, turun saja lutut dulu. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal.
Rilekskan, ambil beberapa nafas. Ya, cukup. Tekuk kedua lututnya. Tekuk lututnya, doakan kepala. Kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan, kaki kanan ke depan. Kemudian doakan kepala, lihat ke depan, tarik nafas. Jari-jari tangan tetap menyentuh di bawah, boleh menekuk lututnya. Lepas nafas, dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas dari samping, tekuk dulu kedua lututnya. Kemudian jepit kuping dengan kedua tangan. 2 kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas. Yuk angkat pelan ke atas. Nafas. Lepas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Ya, cukup. Bebaskan tangan, gerak-gerakan badannya. Silakan. Yang mau lap keringat, yang mau minum, silakan minum sedikit, jangan banyak-banyak. Saya yakin di sini sudah pada gobios ya, dan semangatnya pasti sedang tinggi-tingginya. Usahakan jangan duduk ya, supaya semangatnya nggak hilang. Berdiri aja, masih berdiri, supaya semangatnya masih ya. Oke, baik. Saya lihat rata-rata bawah handuk sudah lap, sudah ada keringatnya. Syukurlah keringatnya masih ada. Oke. Masih di ujung matras, masih pada yoga asana basic ya. Angkat kotarannya ke atas, di ujung matras, jatuhkan badan pelan. Rilekskan sebentar, gantungkan kepala, rileks, ambil beberapa nafas. Cukup, doakan kepala, lihat ke depan. Yuk, lepas kaki kiri. Jinjitkan saja kaki kiri, tekuk lutut kanannya, kembali ke highlights. Wirabadasana 1, tapi kakinya dijinjitkan di belakang. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Ya, lepas tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Sekarang tekan kuat tumit kaki kirinya di belakang. Wirabadasana 2. Lutut kanan tidak digerak-gerakkan, ya. Tekan saja, biarkan sampai panas. Kalau ditahan agak lama bisa sedikit ada asapnya keluar. Tekan badannya ke bawah. Mari, angkat tangan kanannya ke atas, tangan kiri pegang paha kiri. Tarik kuat tangan kanannya ke belakang, lutut kanannya tetap ditekuk, pandangannya ke tangan kanan. Ditahan sebentar. Iya, cukup. Bentangkan lagi tangannya. Angkat tangan kirinya, terus turunkan di dekat telapak kaki kanan. Tangan kiri di dekat telapak kaki kanan, kemudian tarik kuat tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Tangan kiri di dekat telapak kaki kanan, kemudian tarik kuat tangan kanannya ke atas. Kencangkan perut. Bernafas normal. Amati saja nafasnya. Tangan kiri di dekat telapak kaki kanan, tarik kuat tangan kanan ke atas. Lutut kanan tetap ditekuk. Ya, cukup. Turunkan tangannya. Dorong pinggul ke belakang, kedua kaki lurus. Luruskan dulu kedua kakinya. Kemudian tekan di atas lutut kanannya boleh, supaya kaki kanannya tetap lurus. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya. Yang sudah lebih kuat lagi, boleh angkat jari-jari kaki kanan. Ya, pandangan ke depan, tarik nafas. Yuk, lepas nafas, jatuhkan badannya pelan. Ditahan sebentar.
Lakukan di ujung kemampuan, dekatkan perutnya ke paha kanan. Cukup. Dongakkan kepala, lihat ke depan. Mari. Kedua kaki lurus, angkat tangan kiri ke atas. Trikonasana. Triangle push, pandangannya ke tangan kiri di atas. Kedua kaki lurus. Boleh pegang pergelangan kaki kanannya dengan tangan kanan. Yang sudah kuat boleh tempelkan telapak tangan kanan di bawah. Tangan kanan, tangan kiri, satu garis lurus ke atas, ke bawah, pandangan ke tangan kiri di atas. Cukup, turunkan pelan. Mari, putar badan ke kiri. Kedua kaki tetap lurus, dongakkan kepala, lihat ke depan. Ya. Saya contohkan dulu. Tangan kanan, ingat-ingat ya, tangan kanan. Pegang pergelangan kaki kiri, kemudian tekuk siku kanannya ke bawah. Tekuk semampunya, baru tangan kirinya ke atas. Oke, tangan kanan, pegang pergelangan kaki kiri, tekuk siku kanannya ke bawah, tidak apa-apa, menekuk lutut sedikit, baru tarik tangan kirinya ke atas, pandangan ke tangan kiri di atas. Yuk, bernafas normal. Pandangan ke tangan kiri di atas. Yuk, tangan kanan, pegang pergelangan kaki kiri, tekuk siku kanannya ke bawah, pandangan ke tangan kiri di atas. Bernafas normal. Tekuk siku kanannya ke bawah. Ya, cukup. Kembali turunkan kedua tangan, pandangan ke depan. Berikutnya saya contohkan balik arah, tidak usah diikuti dulu, saya contohkan. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kanan. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kanan, angkat bahunya ke atas sampai tangan kirinya lurus. Ya, pastikan sampai tangan. Kalau tadi kan tangan kanannya ditekuk ke bawah. Sekarang tangan kirinya angkat kuat ke atas sampai tangan kirinya lurus. Baru tarik tangan kanannya ke atas. Tangan kirinya sekarang lurus. Oke, akan terasa sekali tarikannya di pinggang. Ya, yang melangsing. Pegang tangan kirinya, pegang pergelangan kaki kanan dengan tangan kiri. Angkat kuat bahu ke atas, pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Ya. Tangan kiri, pegang pergelangan kaki kanan. Angkat bahunya ke atas sampai tangan kirinya lurus. Bahu setinggi-tingginya. Sampai terasa tarikannya di pinggang. Bagus. Cukup. Turunkan pelan. Bebaskan pelan. Mari putar lagi badan ke kanan, ke depan. Tekuk lutut kanannya, pandangan ke depan. Kita terus lagi, ya. Kaki kanan, langkah ke belakang, tarik nafas. Kita pusat lagi, lakukan 3 pilihan. Lepas nafas dan pelan-pelan. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Aduk kelas pada kanan. Lalu facing dog. Bernafas normal. Oke, sekarang kaki kiri ke depan. Kita akan lakukan lebih cepat karena sudah punya pengalaman di sisi yang satunya. Yuk, saya balik arah di sini. Yuk, kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Kaki kanan boleh menjinjit saja. Tekuk lutut kirinya, tegakkan badan. Tarik kedua tangan ke atas. Tekan badan ke bawah. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Pandangan ke tangan kiri di depan. Tekan kuat badannya ke bawah. Sekarang tekan kebit kaki kanannya di belakang. Ditahan sebentar. Tekan badannya ke bawah, baru tarik tangan kiri ke belakang. Urdhva Virabhadrasana 2. Pandangan ke tangan kiri. Tekan badannya ke bawah. Cukup. Kembali luruskan tangannya. Angkat tangan kanannya. Tangannya diputar. Turunkan tangan kanan. Tarik kuat tangan kirinya ke atas. Bernafas normal. Lutut kirinya tetap ditekuk. Telapak tangan kanan dekatkan ke telapak kaki kiri. Tarik tangan kirinya ke atas. Bernafas normal. Amati nafasnya.
Amati nafasnya. Bagus. Yang videonya on rata-rata sudah bagus. Cukup turunkan tangannya. Mari dorong pinggul ke belakang. Kedua kaki lurus, pandangan ke depan. Bagi teman-teman yang baru yang masih sakit, tegakkan saja dulu, tekan di atas. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan badannya. Dekatkan perut ke paha kiri. Ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat boleh turunkan tangan. Kemudian angkat jari-jari kaki kirinya. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Cukup. Kembali. Dongakkan kepala, lihat ke depan. Mari. Tangan kanan angkat ke atas. Tangan kiri boleh pegang pergelangan kaki kiri. Tarik lagi bahunya ke belakang. Yang sudah kuat boleh tempelkan telapak tangan kirinya sehingga tarikan lebih kuat di pinggang kanan. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, satu garis lurus. Pandangan ke atas. Cukup. Turunkan tangan kanan. Mari putar badan ke kanan. Sama seperti tadi, cuma balik arah. Tangan kiri pegang pergelangan kaki kanan, pegang dengan kuat. Kemudian tekuk siku kirinya ke bawah, tarik kuat tangan kanannya ke atas. Tekuk siku kirinya ke bawah, tarik tangan kanannya ke atas. Cukup, turunkan pelan, kembali tegakkan tangannya, pandangan ke depan. Oke, sekarang tangan kanan pegang pergelangan kaki kiri, pastikan pegang dengan kuat. Angkat bahunya ke atas, tarik bahunya ke atas. Kalau tadi bahunya rendah, sekarang bahunya ke atas sampai tangan kanannya lurus. Tarik tangan kirinya ke atas, pandangan tangan kiri di atas. Bernafas normal. Sekarang bahu tinggi-tingginya sampai tangan kanannya lurus. Kalau tadi siku kiri ditekuk. Bernafas normal. Yuk, pandangan ke tangan kiri, kemudian amati nafasnya. Bernafas normal. Ya, cukup, turunkan pelan. Yuk, putar badan ke kiri, tekuk lutut kirinya, pandangan ke depan. Mari kita push up sekali lagi, kita istirahat. Yuk, kaki kiri langkah ke belakang, tarik nafas. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas, kobra. Mari kita istirahat. Dorong badan ke belakang. Sikap kelinci. Atau sasankasana. Sentuhkan keningnya ke matras. Sentuhkan bokongnya di tumit. Dua tangan rileks. Kemudian amati nafasnya. Amati nafasnya. Ya, cukup. Silakan tegakkan badan. Yuk, yang pulang keringat, yang mau minum sedikit, basahi tenggorokannya, jangan minum banyak-banyak. Baik, yang kelihatan di video, yang video on, rata-rata sudah bagus ya. Terima kasih karena dengan asanas yang gerakannya sedikit ditahan, ya, kemudian masuk dalam pengamatan, itu akan terasa sekali hasilnya beda. Gitu. Capeknya enak gitu. Jadi capeknya tidak capek apa ya, capek nggak enak gitu, susah ngomongnya. Begitu. Oke, mari kita ke gerakan keseimbangan kaki ya, seperti biasa itu flow-nya begitu. Jadi tata krama vinyasa, gerakan menyambung itu seperti itu ya. Pakemnya, mari silakan berdiri di tengah matras.
Oke, saya agak samping saja karena ada gambar mungkin tidak jelas. Kita angkat, baik kita angkat kaki kiri. Ya. Pegang dulu lutut kirinya, tulang belakang tegak, pandangan 2 meter di lantai 1 titik. Kemudian amati nafasnya. Amati nafasnya, bergerak-gerak badannya tidak apa-apa. Pandangannya 1 titik di lantai. Ya, cukup, turunkan pelan. Bebaskan dulu gerak-gerakan kaki. Berikutnya sama dengan kaki kiri, ya. Sekarang pegang pergelangan kaki kiri dari belakang. Kemudian dorong sedikit telapak kakinya ke depan. Jari-jari kakinya aktif mendorong ke depan. Kemudian pelan-pelan taruh dagunya di lutut kiri, ditahan di sini, ya. Jadi telapak kakinya tadi begini, kemudian pegang dari belakang, dorong sedikit ke depan, taruh dagunya di lutut kiri. Bagi yang sudah kuat, sudah biasa, dorong kaki kiri ke depan, tarik jari kaki kiri ke dalam, kemudian jatuhkan kepala mengangkat ke kaki kirinya. Baik, ya, saya sudah contohkan. Oke ya. Yuk, gerak-gerakan dulu kakinya. Mari, angkat kaki kiri. Pegang pergelangan kaki kiri di belakang, dorong ke depan. Amati nafasnya, jangan berpikir tentang posenya. Kemudian taruh dagunya di lutut kiri. Bagi yang lututnya tertekuk, taruh dagunya di lutut kiri. Bagi yang meluruskan kaki, kakinya rata. Ya. Oke. Saya contohkan lagi, ya. Jadi kaki kiri angkat, ambil dari belakang, dorong ke depan, taruh dagunya di lutut kiri. Amati nafasnya, pandangan 1 titik di lantai. Pikiran jangan dibawa ke arah pose, ya. Hanya angkat kaki, tekuk, taruh dagu di lutut. Kemudian amati nafasnya. Bagi yang sudah kuat, sudah stabil, dorong kakinya lurus rata, tidak diangkat tinggi, rata saja. Kemudian kepalanya yang mendekat ke bawah, pelan-pelan. Ditahan. Oke, boleh coba sekali lagi, yuk. Masih kaki kiri diangkat ya. 1, amati nafasnya. Jangan berpikir tentang posenya, jangan berpikir tentang jatuhnya, lakukan saja. Yuk. Kaki kiri sekali lagi angkat, taruh dagunya, kemudian amati nafasnya. Amati nafasnya. Mbak Titi, bagus. Ayo Mbak Dian, Riasari, bagus kok. Cuman terlalu kayaknya berpikir. Jangan dipikirkan posenya, amati saja badannya, situasinya seperti apa gitu. Ya, kalau kemudian jatuh ya jatuh saja, senyum-senyum. Ya, tertawakan dirinya sendiri. Oke, sekarang kaki kanan. Yuk. Angkat kaki kanan, pegang lutut kanan, ditahan, bernafas normal. Amati nafasnya, tidak ada apa-apa di sini. Jangan berpikir tentang posenya. Yuk, turunkan kaki pelan. Gerak-gerakan lagi. Kembali angkat kaki kanan. Pegang pergelangan kaki kanan dari belakang, dorong ke depan. Boleh siku lutut masih ditekuk, taruh dagunya di lutut kanan. Kemudian yang sudah kuat boleh luruskan kaki kanannya, tarik kepalanya ke bawah. Ditahan, bernafas normal. Yuk. Ayo kaki kanan. Bernafas normal. Oke. Bagus. Dari KST bagus. Yang penting tenangnya ya. Sekali lagi bukan posenya, bukan tercapainya pose ya, tetapi menjaga pikirannya untuk tidak kacau balau, tidak berpikir tentang jatuh, nafasnya ditahan, lepas lagi, tahan lagi, supaya tidak ini ya. Jadi tujuan daripada keseimbangan hanya pengamatan ke dalam, membuat kita merasa bisa membuat kita lebih tenang ya, lebih terkendali. Masalah posenya nggak usah dipikirkan benar atau salahnya, yang penting hatinya tenang, bergetar-getar badannya diamati, ya toh tidak ada apa-apa. Oke, masih keseimbangan. Mari
Sekarang kaki kiri ke belakang. Ambil dengan tangan kiri dari dalam. Yuk, angkat tangan kanannya ke atas, tarik nafas, lepas tendang kuat ke belakang, pandangan dia ke depan, ditahan bernafas normal. Amati nafasnya, amati getaran-getaran badannya. Sama, prinsipnya sama, amati badannya. Tenangkan dulu, tarik nafas, lepas nafas, baru angkat lagi kaki kiri. Tendang kaki kirinya ke belakang. Ya, cukup. Yuk, gerak-gerakan kaki. Mari, kaki kanan. Ambil dari dalam dengan tangan kanan. Angkat tangan kiri, tarik nafas. Lepas tendang kuat ke belakang. Ditahan. Lakukan di ujung kemampuan. Pandangan satu titik. Di lantai, tidak usah lihat lagi ke layarnya. Pengamatan tetap kepada badannya. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Ya, cukup. Bebaskan pelan. Saya senang sekali kalau lihat orang getar-getar badannya goyang-goyang terus senyum-senyum, cengar-cengir begitu. Jangan, amati saja kemudian jatuh. Pikiran tidak lagi kemana-mana, hanya mengamati saja. Ya, amati, ya, belajar berkonsentrasi ke dalam. Yuk, sekarang di ujung matras. Tadi keseimbangan kaki, sekarang keseimbangan tangan dan kaki. Yuk, di ujung matras, jatuhkan badan pelan. Kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang. Plank, palakasana, atau papan. Ada juga yang menyebut sebagai adu muka dandasana. Pandangan 1 meter ke depan, tangannya lurus, jari-jari tangan dibuka kuat. Yuk, badannya lurus, kuatkan perutnya, angkat tangan kiri ke atas. Kaki kiri di atas kaki kanan, getar-getar tangannya nggak apa-apa. Yuk, angkat kaki kirinya ke atas. Yuk, getar-getar nggak apa-apa. Satukan lagi kakinya, turunkan tangan kiri. Turunkan lutut, duduk sebentar. Sekarang boleh senyum-senyum. Jangan pada saat pose senyum-senyum. Apa? Ya. Boleh lagi. Yuk, ambil papan. Plank. Adu muka dandasana. Kuatkan perutnya. Satu lagi, kuatkan hatinya. Ya. Badannya lurus. Bu Dayu, angkat lagi pinggulnya sedikit. Bukan kobra, plank. Yuk, angkat tangan kanan ke atas. Putar saja badannya. Pandangan ke tangan kanan di atas. Angkat pinggulnya lagi lebih tinggi. Yuk, yang mau ramping, yang mau ramping. Kaki kanan di atas kaki kiri. Angkat kaki kanannya. Yuk. Yang semangat. Ya, getar-getar. Mbak Aninda, nggak apa-apa, getar-getar. Ajur-ajuran tangannya. Yuk, turunkan pelan-pelan kakinya. Turunkan tangan. Turunkan kedua lutut, dorong ke belakang. Yuk, sikap. Istirahat sebentar. Cukup, tegakkan badan. Oke. Silakan duduk. Silakan duduk. Yuk, luruskan kakinya ke depan. Kita akan melakukan gerakan duduk. Waktu kita masih ya, Mas Patah. Masih 1 jam lagi. Ya, masih 2 jam masih boleh. Enggak. Oke, 15 menit lagi. 3 jam lagi. Gerakan duduk ya. Kita tidak, intinya begini, tadi gerakan awal pemanasan, membangkitkan semangat, kemudian menambah energi, energizing ya. Kemudian gerakan keseimbangan, mulai gerakan menenangkan di dalam ya, pengamatan. Sekarang kan sudah capek. Sekarang gerakannya duduk, disitulah unsur terapinya masuk, terutama pijatan di organ tubuh dalam. Ya. Jadi kita lakukan gerakan duduk, twisting, kemudian juga ada beberapa inversi, kaki ke atas gitu ya. Jadi lebih kepada merilekskan. Jadi jangan pergi. Biasanya kita kalau dalam waktu cepet-cepet langsung pergi gitu, karena gerakan duduk, gerakan di bawah itu jauh penting untuk terapinya.
Yang lainnya tadi memberi semangat, energizing sifatnya, dilakukan orang yang sudah sehat. Yuk, luruskan kakinya ke depan. Pegang pergelangan kakinya dari bawah. Yang sudah kuat boleh pegang jari-jari kakinya atau telapak kaki. Tulang belakang lurus, pandangan ke depan, tarik nafas, lepas, jatuhkan badannya. Dekatkan perut ke paha dulu, kemudian ditahan pada batas sakitnya. Tidak penting mencium lututnya, yang paling penting kakinya lurus, merasakan batasan sakitnya di hamstring kakinya. Ya, ditahan di ujung kemampuan bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan, kemudian satukan telapak kakinya di depan. Sama seperti minggu lalu, ya, telapak kakinya satukan, boleh didorong ke depan atau mendekat ke arah tulang ekor. Kemudian tangan pegang telapak kaki dari samping kiri kanan, pegang dengan kuat, tulang belakangnya tegak, tarik nafas, tarik kuat leher ke atas, pandangannya ke atas, lepas nafas, jatuhkan ke depan. Dekatkan dulu perutnya, jatuhkan dulu perutnya. Sikunya boleh dibawa keluar. Kemudian dekatkan wajahnya ke jari kaki atau sentuhkan keningnya ke lantai, boleh. Lakukan di ujung kemampuan sampai batas sakit di otot paha bagian dalam, bernafas normal. Tahan sebentar. Cukup. Tegakkan badan. Mari luruskan kaki kanan ke depan. Kaki kanan rileks, ya. Luruskan kaki kanan ke depan. Luruskan kaki kanan ke depan. Kemudian angkat telapak kaki kiri, taruh di depan dada. Di ujung kemampuan, dekatkan ke dada. Kemudian amati nafasnya, tulang belakangnya tegak. Kalau ada perasaan aneh, bagi yang sedikit agak gugup, yang mungkin terasa sedikit aneh perutnya, tidak apa-apa. Yang penting amati nafasnya. Kita masih punya nafas. Ya. Tangan kiri pegang jari-jari kaki kirinya, tangan kanan pegang tumit kaki kanan. Ditahan sebentar. Boleh sedikit angkat lagi ke depan wajahnya. Nikmati bau kaki sebentar. Ditahan, sikunya sedikit diangkat, biar sedikit lebih gaya kelihatan. Cukup, pandangan ke depan. Sekarang tarik lutut kirinya ke belakang, jadi ke samping. Yang sudah kuat, boleh tempelkan jari-jari kaki kirinya di kuping kiri, pandangannya ke depan. Ditahan. Karena ada nurasana. Yang sudah kuat boleh ambil jempol kaki kanan dengan tangan kanan. Ya. Boleh ambil jempol kaki kanan dengan tangan kanan, ditahan di sini. Lakukan di ujung kemampuan, getar-getar perutnya, getar-getar tangan kirinya, nggak apa-apa. Ya, ya cukup. Taruh telapak kaki kiri di atas paha kanan. Kemudian tekan lutut kirinya ke bawah. Oke. Tekan lutut kirinya ke bawah. Mari ambil pergelangan kaki kanan dengan kedua tangan, pandangan ke depan, tarik nafas. Kalau susah taruh telapak kaki kiri di paha kanan, taruh saja di sampingnya, tidak apa-apa. Begini, ya. Pegang pergelangan kaki kanan. Yuk tarik nafas, pandangan tetap ke depan, lepas nafas, jatuhkan badannya. Dekatkan wajah ke kaki kanan, ditahan sebentar. Bernafas normal. Dekatkan wajah ke kaki kanan, bernafas normal. Ditahan. Ya, cukup. Tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Kemudian lepas, turunkan tangan ke samping kiri kanan, putar badan ke kanan. Tangan kanan pegang tangan kiri, pegang lutut kanan dari luar, kemudian putar badannya, lihat ke belakang. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Angkat perut lebih dalam lagi ke arah dada. Kita lakukan pijatan di organ tubuh dalam. Pandangannya ke belakang, kemudian bernafas normal.
Ya, cukup. Kembali ke depan. Mari luruskan kaki kirinya ke depan. Kemudian kaki kanan ditekuk. Yuk. Sekarang telapak kaki kanan diangkat di depan dada. Di depan perut dulu nggak apa-apa. Tangan kanan pegang jari-jari kaki kanan, tangan kiri pegang tumitnya. Yuk, tulang belakang tegak. Ditahan sebentar. Amati dulu nafasnya. Bagi ada yang merasa sedikit aneh, itu di perutnya terasa tertarik, tertekuk, tidak apa-apa, amati saja. Yuk, angkat dadanya, angkat tangan, angkat telapak kaki di depan dada. Ditahan sebentar. Ya. Angkat di depan dada. Yang sudah kuat boleh angkat sampai ke wajahnya, tahan sebentar. Amati nafasnya. Oke, cukup. Kembali pandangan ke depan. Tarik lutut kanannya ke belakang. Sedikit putar lagi ke belakang. Kemudian, kalau bisa, jari-jari kaki kanan tempelkan di kuping kanan, di kuping kanannya. Kemudian angkat sikunya, pandangannya ke depan. Ditahan sedikit. Yang sudah kuat boleh ambil jempol kaki kiri dengan tangan kiri. Pandangannya tetap ke depan. Di ujung kemampuan. Cukup, bebaskan pelan. Taruh telapak kaki kanan di atas pangkal paha kiri. Kemudian tekan lutut kanannya di bawah. Yuk, pegang pergelangan kaki kiri dengan tangan, dua tangan, pandangan ke depan. Yang sudah kuat boleh ambil jari-jari kaki kirinya. Yuk, pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan pelan. Dekatkan wajah ke kaki kiri, bernafas normal. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Tarikan kuatnya hamstring kaki kirinya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Nafas. Lepas, turunkan tangan samping kiri kanan. Putar ke kiri. Tangan kanan, pegang lutut kiri dari luar. Putar ke belakang. Pandangannya ke belakang. Bernafas normal. Dekatkan dagunya ke bahu kiri. Kencangkan perut. Ya, cukup. Pandangan ke depan. Yuk, luruskan kakinya. Gerak-gerakan. Mari beberapa pose terakhir. Kita lakukan gerakan perahu. Ya, perkuatan di perut. Mari, yuk. Tekuk lututnya. Angkat telapak kakinya, gerak-gerakan. Tulang belakang lurus. Luruskan tangan ke depan. Mari luruskan kakinya. Ditahan. Tarik nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas, turunkan sedikit. Tarik nafas, tarik jari-jari kaki ke arah badan. Getar-getar ya perutnya. Ya, lepas, jatuhkan pelan. Silakan tidur terlentang, belum sawasana. Sedikit lagi. Yuk, tegakkan kakinya ke atas, gerak-gerakan. Ya, rileks. Kemudian tekuk lututnya seperti biasa, ambil telapak kaki dari dalam dengan dua tangan, kemudian tekan ke bawah. Buka sedikit lututnya ke samping kiri kanan, tarik telapak kakinya ke bawah. Biarkan lututnya semakin lama semakin mendekat ke lantai. Boleh pejamkan mata di sini, nikmati nafasnya. Pastikan tulang panggulnya menempel, mendekat ke mata. Rilekskan di sini. Cukup, kembali luruskan kakinya ke atas. Buka tangan ke samping kiri kanan. Kemudian turunkan kakinya 60 derajat, ditahan. 60 derajat ditahan.
Turunkan sedikit lagi 30 derajat, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas, tekuk lututnya. Taruh telapak kaki selebar matras. Telapak kaki selebar matras. Yuk, pegang telapak kakinya atau mata kakinya dengan kedua tangan. Yuk, tarik nafas, angkat perutnya, angkat dadanya, kemudian dekatkan lagi dagunya ke dadanya, ke dagu, bernafas normal. Setu Bandasana, posisi jembatan, pose jembatan. Yuk, pegang pergelangan kakinya, angkat perutnya, angkat dadanya, dagu menempel di dada. Bagi yang sudah kuat, silakan dijinjitkan kakinya, tangan di bawah pinggang, dorong lagi perutnya lebih tinggi lagi. Bernafas normal. Boleh pejamkan mata di sini, amati nafasnya, sangat bagus untuk tulang belakang. Tangan di bawah pinggang, boleh tangan di bawah pinggang, mendorong telapak tangannya, pinggangnya didorong ke atas sampai kakinya menjinjit. Ya cukup, bebaskan pelan-pelan. Biarkan kaki tetap ditekuk, telapak kaki tetap selebar matras. Buka tangan ke samping kiri kanan. Tarik nafas, jatuhkan kedua lutut ke sisi kiri, pandangan ke sebelah kanan. Bernafas normal. Tekan lutut kanannya sampai mendekat ke telapak kaki kirinya. Pandangan ke sebelah kanan. Bernafas normal. Jatara Pariwarta Asana. Boleh pejamkan mata di sini, nikmati nafasnya. Tetap kuatkan perutnya, amati nafas. Cukup, kembali tegakkan kaki, pahanya ke atas, tegak ke atas. Pelan-pelan jatuhkan kedua lutut ke kanan. Lutut kiri persis di bawah telapak kaki kanan. Pandangan sebelah kiri, bernafas normal. Bernafas normal, pandangan ke sebelah kiri, bernafas normal. Lutut kiri di bawah telapak kaki kanan. Dekatkan telapak kaki kanan, kemudian pandangan ke sebelah kiri, bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke tengah. Mari, pose terakhir. Angkat sedikit bokongnya. Taruh tangan di bawah badan. Telapak tangan menghadap ke bawah. Yuk, kita lakukan sikap ikan. Sana. Luruskan kakinya. Satukan jempol kaki. Angkat dadanya. Pandangan ke jari-jari kaki dulu. Kemudian angkat dada lebih tinggi, baru rilekskan kepalanya, gantungkan. Rilekskan, kemudian boleh pejamkan mata, amati nafasnya. Tetap amati nafasnya. Ya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Mari, tekuk lututnya, angkat kedua kakinya, angkat dua tangan, lakukan baby happy. Ya, relax. Rangkul kedua lututnya, kemudian goyangkan badan ke kiri, ke kanan. Yuk, gulingkan badannya ke kanan. Ditahan sebentar. Gulingkan badan ke kanan, kemudian kita bangun perlahan. Mari kita duduk kembali setengah padma. Ibu-ibu, silakan kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Pastikan duduk nyaman. Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas lipatan kakinya.
Tulang belakang tegak, bahu rileks. Kita pejamkan mata. Kembali kita lakukan pratyahara. Menarik perhatian ke dalam. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Mari kita akan belajar berkonsentrasi. Pikiran tidak kemana-mana. Pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati. Belajar menerima apapun yang diberikan oleh tubuh. Entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja. Menerima apa adanya dengan tetap menjaga nafasnya. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar menerima. Mohon dilakukan dengan baik. Tetaplah amati nafasnya. Ya, cukup. Mari satukan tangan di dada, tetap pejamkan mata. Berterima kasih kepada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh. Berterima kasih kepada teman-teman, kepada sesama. Berterima kasih kepada alam semesta, dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup gosok-gosokkan tangan sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, kemudian dorong ke belakang. Baik, cukup latihan kita hari ini. Terima kasih semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo, Mbak Rosa. Saya kembalikan lagi. Mudah-mudahan tidak lewat banyak. Tidak. Terima kasih beliau Dewa, luar biasa, gobios kotos. Oke teman-teman, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk tanya jawab. Boleh silahkan, mau langsung di unmute, berbicara langsung dengan mic-nya, atau monggo dituliskan di chat. Kalau ada apa gitu, misalnya tanya-tanya tentang latihan ini tadi, atau barangkali hal yang lain. Oh, lagi jalan sama Bida. Ya, Mbak. Halo. Di video. Oh, itu yang dulu itu. Bukan dulu. Kan? Baru, tapi kan nggak Ya. telepon. Oh. Mbak Idun mau Oh, ada di yang mau video. ditanyakan, Mbak Idun? Jalan-jalan. Mbak Idun ada yang mau Oh, ditanyakan? Bukti kemarin tuh nanya, jadi ke Semarang Oh, apa? Mbak Idun Ternyata lagi saya- ngobrol sendiri. Saya lagi ngobrol Kita sendiri. Oke, moga teman-teman. Apakah ada
ingin menanyakan sesuatu begitu, barangkali tadi ada kesulitan ketika melakukan pose-pose tertentu atau apa sih manfaatnya begitu. Monggo. Ini siapa ini? Mbak Ainun, makasih Beli Ode walau cuma ikut yang tumpuan kaki. Mbak Anida mau tanya. Oke, monggo silakan Mbak Anida. Iya, ini mau nanyakan nih, setelah sekian lama saya latihan terus ini ya, yoga. Tapi tetap kalau gerakan plank itu saya tetap tidak bisa. Pasti nggak kuat gitu loh. Pasti lututnya saya letakkan dulu. Itu sampai sekarang nggak bisa kalau plank gerakan. Demikian juga akhirnya kan yang gerakan yang keseimbangan yang kaki diangkat, tangan diangkat itu saya juga nggak bisa itu. Itu gimana ya Beli Ode? Kenapa sampai sekarang kok nggak kuat gitu loh? Atau sakit atau gimana Mbak? Kaki sakit lutut Nggak atau kuat gimana? aja sih. Kalau plank nggak kuat Iya. itu mesti. Kadang-kadang kita itu sudah menilai kok kita nggak bisa, saya nggak bisa gitu. Apalagi belajar ayam gitu, tentunya udah susah deh, enggak deh. Gitu. Ya, kita membebani pikiran, oh saya nggak bisa, plank saya nggak bisa deh, lutut turun dulu. Itu sudah settingannya begitu. Bukan gitu loh deh, makanya saya kesal sendiri kenapa nggak bisa, padahal saya latihan justru terus gitu. Karena kesel itu, karena kan penilaian kepada diri sendiri, melawan diri sendiri, saya kesel ya. Gitu maksudnya gini, coba biasa saja, turunkan lututnya, kemudian angkat pelan-pelan lututnya gitu. Sama orang kadang-kadang itu gitu yang basic ya, sederhana. Yang lebih sedikit agak berat mungkin ya, misalnya posisi bakasana ayam, banyak sekali orang yang saya nggak akan bisa, saya nggak mau. Terus pelan-pelan tentunya belajar pelan-pelan sendiri, tentunya bisa gitu. Kadang-kadang pikiran benar-benar ya, soal sana pikiran sangat menentukan gitu. Sakit sedikit enggak gitu. Aduh saya udah nggak bisa deh gitu. Enggak, itu ujian ke dalam sebenarnya. Bisa kok. Ya, orang adu muka suasana kan bisa. Downward facing dog kan bisa, saya lihat bagus ya. Terus kenapa planknya nggak bisa? Itu urusan perut, bukan urusan lutut kan. Urusan itu plank itu kan otot tulang belakang bawah, otot perut dalam depan gitu, nggak ada urusan di lutut, nggak ada urusannya sama lutut, sama pikiran aja. Jangan deklarasikan diri saya nggak bisa, mendowngrade gitu sendiri. Bukannya Beli Ode itu kekuatannya terletak di ini tangan, kalau plank itu. Nah lantas apa hubungannya lutut nggak ngangkat? Bukan lutut nggak ngangkat, Beli Ode maksud Tangannya saya. nggak kuat. Plank itu pasti saya nggak bisa langsung, pasti lututnya saya turunkan dulu gitu loh, bukan yang langsung. Tapi gitu. bisa planknya. Planknya bisa. Aja. 1 detik. Kalau plank bisa lama, cuman kalau turunnya itu loh push up, gerakan Pas turunnya pasti kurang guys. Iya. Push up-nya dari tadi bicaranya plank menurunkan lutut. Jadi plank mau push up gitu loh Beli Ode. Push up-nya gini, umumnya begini, ibu-ibu biasanya tangannya gini kan, umumnya sikunya dibuka begini, jatuh, saya juga nggak kuat, sikunya tempelkan di badan, kalau perlu jepit badannya dengan sikunya, ya, sikunya di dalam, kemudian kalau begini, siku dalamnya diputar ke dalam begini, putar gitu, tangannya gitu terus putar, jangan diputar keluar, jadi tangannya begini, saya juga nggak kuat, tangannya diputar keluar, sikunya dekatkan ke badan, ya. Jatuhkan badannya pelan, dadanya turun dulu gitu. Ya, kalau itu benar masalah nggak kuat, kurang sering latihan aja. Jadi ini jangan diputar keluar gini ya kan, otomatis kalau mau pusat kadang kan keluar ininya keluar gini. Kalau perlu ditampok sikunya masuk gitu, gini, gitu. Ya, semua yang ada di situ suruh nampol gini ya. Atau suruh tetangga gitu, suruh jepit tangannya gini. Pokoknya ini ditahan, ditempel gini ya, jangan keluar gini. Terus satu lagi jari-jari tangan kadang-kadang suka naruh begini aja, asal ditaruh aja, jangan buka kuat, ujung jari tangannya bekerja cakar. Supaya otot-otot yang dari sini, jari tangan sampai gini bekerja. Tidak sepenuhnya ada di persendiannya, di siku maupun di pergelangan tangan. Itu akan membebani persendian. Terlalu berat, cakar dengan kuat. Sekalian melatih otot tangan yang kuat ya, jari-jari tangan.
supaya nanti kalau nyuci beras 5 kilo itu agak cepat. Apalagi nguleni roti gitu ya, Beliau. Itu seluruh tangannya, seluruh jarinya bisa ikut. Ya jari penting. Ya ini penting plank, bakasana. Kenapa saya sering paksa bakasana supaya orang melatih jari-jari tangannya bekerja. Otot-otot ini ya bekerja sampai ke sini. Jadi tidak sepenuhnya dibawa ke persendiannya. Kasihan di tulang rawannya kita udah berukur. Hati-hati di situ. Makanya ini pernah mau nyakar muka orang kayak gitu. Jadi kalau di sini kuat, otomatis yang lainnya ya ke bawah-bawah kuat juga. Jangan asal gini aja, ininya juga dimainkan ya, Biru ya. Tapi telapak tangan nempel ya. Oke, jadi seluruhnya ya, Bri ya. Telapak Tangan tangan, jari ujungnya juga bekerja. Ujung-ujungnya sampai ke ujung-ujungnya. Oke, sip. Bri, ini ada pertanyaan juga dari. Ini ada pertanyaan lagi ini masih ini dari sama lah seperti Mbak Anida tadi ya, dari Mbak Yuniar. Kalau caturangga biar lengan tetap stay 90 derajat dan enggak ambruk gimana? Apakah efektif dengan bantuan balok gitu? Jadi biar lengannya tetap, kalau pas caturangga itu biar tetap stay 90 derajat terus enggak ambruk-bruk gitu ya. Biasanya gitu sih. Kalau saya mengambrukkan diri. Iya. Apakah efektif dengan bantuan balok? Gini, saya jarang sekali ngajak orang pakai props ya. Karena kan itu kadang-kadang seperti harus begini, harus begitu gitu ya. Tetapi intinya itu saja ini ya. Kemudian lama-lama kita akan ketemu ya. Apakah lengan atas ini harus 90 derajat? Enggak. Ya Bu, mungkin 89 derajat gitu. 87 derajat. Kita jangan terpaku ke sana ya. Kemudian tangannya kuatkan, itu di kiri kanan dada, jatuhkan pelan ya. Kemudian kalau itu masalah kuat dan tidak kuat saja, sering latihan ataupun tidak gitu. Kalau sering dilatih ya otomatis lama-lama begini gitu. Tidak semua orang harus sama kuat seperti itu, enggak. Kalau kita lama-lama sering dilatih, ya seperti itulah, temukan pada batasnya gitu. Jangan bandingkan dengan orang lain yang sudah tangannya cengkramkan kuat, kemudian ya seperti saya bilang dulu ya, namanya alignment, alignment. Tangan harus begini kuatkan, jangan terpaku ke sana, terlalu terpaku ke sana ya. Itu akan membuat kita terikat sekali, kemudian benar apa enggak sih terlalu banyak berpikir tentang pose ya. Apalagi kalau kita belajar asanas gitu, yoga baru sebulan 2 bulan terus diajak teacher training. Itu udah kacau balau, kemudian teacher training di sana lagi beda lagi, di sini beda lagi, brandingnya begini, harus begini, teknik itu. Belajar dulu, amati saja gitu, kemudian belajar melatih anak-anak dulu gitu, biasa baru ke teacher training ya. Jangan belum apa-apa udah teacher training, karena umumnya begitu, berbeda-beda. Kita mendapatkan hal yang tidak akan sama. Gitu. Jadi seperti itu aja yang sederhana, yang kita seperti di sini aja, seperti yang kita punya video lakukan, ternyata begini, ternyata begini, pelan. Kita mencari diri sendiri, bukan orang lain. Saya rasa dengan itu, dengan latihan basic begini, risiko cedera tidak banyak, ya, tidak banyak gitu ya. Jarang pernah 11-an tahun menemukan orang cedera karena yoga, enggak. Ya, kecuali kalau yang pas latihan bersama saya gitu ya, artinya kita tidak meningkatkan diri harus begini terlalu ini ya, kita jadi mikir terlalu banyak terus malah posenya hilang. Atau dalam satu pose mikir ini itu ada 5 item harus pikirkan, begitu mikirin item ketiga, item 1 keduanya udah hilang. Ya kan, kadang-kadang gitu. Jadi lakukan saja, ya. Tangannya tegak ya tegak, jari-jari tangan cakram ini udah jatuh aja pelan. Ya, temukan. Kita akan menemukannya sendiri. Apalagi sudah sering lihat video, dilatih orang lain ini itu. Kita akan menemukan badan sendiri, bukan badan orang lain. Ya Mbak, kira-kira begitu. Mbak Yuniar itu tadi yang bertanya. Nggak apa-apa aja. Mbak Yuniar, ya, mana Mbak Yuniar? Tapi Mbak Yuniar bagus kok tadi saya lihat posenya. Oh ini, ya. Biasanya udah caturangga bisa, terus habis itu kalau naik lagi ke plank, terus jatuh. Gitu. Oh. Jadi habis terus caturangga ke plank lagi tuh nggak bisa, kayak nggak ada daya upaya. Oh, dari caturangga ke arah kobra aja Mbak. Ada tenaga, daya dan upaya. Lemah.
Lemah lunglai. Oh, enggak apa. Sering latihan aja. Jangan membiasakan diri, oh saya nggak bisa. Sama seperti tadi, saya nggak kuat. Baru mau caturanga, kalau udah mau ngangkat, saya nggak kuat nih. Sudah dari awal kita menilai diri kita nggak kuat. Lakukan aja, tentunya bisa. Ya, Mbak, ngalir saja. Jadi penting ada afirmasi positif ke diri kita sendiri ya, Bri ya. Oh, saya Pasti. bisa. Apalagi gerakan keseimbangan itu pasti. Pikiran itu hampir 70% kok. Tenaga nggak perlu banyak-banyak gerakan keseimbangan. Kalau sudah keseimbang sambil lirik kiri kanan bisa. Gitu. Tapi dari awalnya harus fokus satu titik. Kalau sudah seimbang, sudah pikiran terkendali, mau lihat ke kiri kanan juga nggak apa-apa. Semuanya hampir di situ. Yaudah. Ya, moga, Yaudah, Pak untuk Yonatan. untuk posisi keseimbangan yang tadi angkat kaki satu, terus cium ke lutut yang posisinya Bikram yoga paling senang gitu. Itu saya kaku sekali, nggak bisa tekuk badannya sama sekali untuk dekatkan ke lutut. Posisi yang berdiri angkat satu kaki, kita pegang kedua kaki, terus badannya harus tekuk ke lutut. Itu susah sekali buat saya. Mesti latihan apa dulu ya supaya bisa itu. Itu yang posisi paling hobi di Bikram yoga biasanya itu. Ya, itu dipatenkan dia untuk itu. Orang saya juga kaku, orang saya juga capek. Tapi tadi saya lihat Pak beliau gampang sekali gitu untuk nempel satu kaki di atas dan jujur saya bilang, badannya nempel. Saya pegangnya di pergelangan kakinya, di bawahnya. Jadi saya pegang di bawah ini, saya luruskan, saya angkat dari bawah. Kalau pegang di sini saya juga susah gitu, seperti yang Bikram. Jadi semua orang ada triknya gitu. Jadi biasa aja dorong, terus jatuhkan pelan. Segini misalnya udah segini gitu. Nggak usah harus sampai bawah-bawah gini. Artinya kalau kita sudah badannya bagus, pemahaman keseimbangannya bagus, sambil ngobrol lirik ke kanan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita berpikir tentang ini, masa jatuh kuat masih kok aku sana sini, pikiran itu terlalu ini gitu. Jadi nggak apa-apa kalau Pak Yonatan sih saya yakin sudah kalau soal asanase pasti sudah lebih lentur dari saya. Nggak masalah sih kalau terasa kaku, orang saya juga kaku kok Pak. Saya masih sakitnya masih terasa kok banget malah gitu kalau urusan hamstring ya. Saya nggak kuat ya hamstring kok. Kaku saya. Apalagi tulang panggul, tulang belakang saya, dua tulang bawah itu mentok, nggak bisa lurus jadi begini ya. Orang cium lutut itu begini ya. Jadi tulang belakang bawah itu bisa begini. Kalau saya udah masih melengkung begini. Karena ada kuncian di tulang panggul, ruas tulang belakang udah kena. Udah nggak bisa diputar lagi, jadi melengkung dia gitu. Gak masalah, udah di situ aja saya terima. Kita menerima apa adanya ya, Bri ya. Terima kasih banyak. Mari. Yang nggak bisa 90, nggak apa-apa, 85. Besok lagi, oh saya yakin bisa 86 derajat. Gitu. Besok lagi 87 derajat, gitu ya. Oke, ya gimana, Bali? Maksud saya gini, kalau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu. Bersakit-sakit dahulu, tetap sakit kemudian. Gitu. Saya udah lama sekali masih sakit, tapi menikmati sakit itu sebenarnya intinya, poinnya. Kita lebih ke dalam badan itu jauh. Saya kasihan kalau teman sampai gerakan pose berat gitu, cium lutut itu nggak merasakan sakit ya hamstring, kasihan sebenarnya. Harusnya masih ada sakit ya. Loh, emang kenapa Bri? Kalau misalnya sampai nggak sakit gitu? Mau sakit ya udah kayak orang santai aja gitu gini kan, ini gitu enggak. Kalau ada sakitnya ada yang diamati. Gitu. Itu bukan ngeles ya, tapi faktanya harus ada memang batas itu, pemahaman di batasnya. Kalau sudah nggak ada sakit kan nggak tahu batasnya mana, mau dilewatin lagi di mana kan nggak bisa. Makanya saya bilang kasihan kalau sampai nggak sakit. Jadi nggak ada kontrol ya, Bri? Anggap guyon aja ya. Oke, moga teman-teman kalau mau ada yang masih ditanyakan satu orang lagi. Saya Mbak Rosa. Mbak Ita. Mbak Ita ya? Enggak, itu tadi saya Caturangga sama Surya Namaskara itu sama ya? Kalau Surya Namaskara rangkaian gerakan tadi yang 12.
Enggak, soalnya saya yang itu tadi yang mau turun ya habis plank, mau turun yang pantatnya masih di atas, itu yang namanya Surya Namaskara kan? Oh, Astanga Namaskara. Astanga Namaskara. Nah, itu tangannya kan ditekuk ke dalam tadi ya. Ya itu tetap saya coba ini tadi barusan saya coba lagi. Kok yang dadanya nggak bisa ke depan, yang ke dekat tangan itu hidung. Gini. Jadi posisi plank turunkan lutut kan jadi meja gitu. Terus dada ditaruh di antara kedua tangan dada. Nah, ya gimana caranya? Yang turun hidungnya yang di antara kedua tangan. Ya, mau disuruh dadanya ke hidungnya, ya dadanya gitu. Hidungnya mau kemana-mana gitu. Terus di depan itu dagunya. Dagunya taruh di depannya gitu. Ya, agak susah memang. Karena susah ya. Tapi sekali ketemu ya, sekali ketemu udah. Makanya pengen tahu triknya apa. Dicoba di punggungnya dulu. Triknya. Kita coba di punggungnya dulu. Punggungnya dilengkungkan dulu. Coba. Terus baru dibawa ke bawah. Oh, udah saya coba loh. Nah. Coba ya. Ya. Kelihatan ya? Enggak kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya ini. Ini kan dari gini. Punggungnya dilengkungkan. Ini. Ntar dulu. Ya. Pandangannya ke dinding di depannya atau apa di depan? Taruh nah itu udah melihat ke bawah lagi tuh udah kepalanya. Ya, nanti tak coba. Pandangannya tetap ke depan, pandangannya ke depan. Ya. Pandangannya ke depan, Mbak Ita. Punggungnya yang dilengkungkan. Pandangannya ke depan, Pak. Terus dadanya taruh. Terus kemarin kan saya bilang ke si Yuli di depan juga ya. Ntar kalau cepet-cepet malah kepalanya benjol nanti. Wes. Benar. Nanti dicoba lagi, Mbak Ita. Jangan putus asa. Yo, terima kasih ketekuk. Berat memang. Sekarang yo biasa tenis jadi biasa enggak. Nah, makanya biasanya untuk gini enggak untuk nahan badan. Boleh saya tambahin. Astanga Namaskara itu sebenarnya 8. Karena itu 8 titik. Jadi kita punya kaki, lutut 2, tangan 2 sudah 6, dada dan dagu. Jadi 8 titik penghormatan. Oke. Terima kasih. Nanti saya coba lagi. Bisa lama-lama. Pasti bisa. Ini satu lagi. Asta itu 8. Oh ya. Jadi 8 titik yang menapaki matras. Itulah kira-kira. Kalau udah dapat 7 udah bagus. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Hani Rai. Bli, mengapa saat half lotus kaki kirinya di atas? Kenapa kalau yang half lotus itu kalau perempuan kaki kirinya di atas gitu, Bli? Oh, iya. Itu dalam asanas, dalam yoga gitu ya. Kita ada 3 nadi ya. Jadi Ida, Pinggala, dan Sumsuma. Gitu ya. Kalau Pinggala itu laki-laki ya, maskulin ya. Kemudian Ida itu feminin. Kemudian Sumsuma itu yang netral gitu. Jadi kalau yang feminim dilambangkan dengan kiri gitu, bagian sisi kiri kita gitu. Jadi itu kaki kirinya di atas, ya faktor feminimnya yang di atas gitu bagi ibunya. Kalau bapak-bapak ya kaki kanan di atas. Itu hanya semacam ya perlambang saja gitu ya. Dan saya lebih cenderung memang kalau dalam gerakan Surya Namaskara, Astanga dan lain, saya lebih suka kaki kiri duluan gitu. Jadi penghormatan kepada faktor idanya, kepada yang feminim duluan. Perhatikan, pasti saya kaki kiri atau tangan kiri pasti itu duluan. Lady first gitu ya? Ya jarang saya kasih tahu, jadi pasti seperti itu. Gitu. Gitu Mbak. Karena faktor feminimnya. Ya. Mbak Hani Rai, apakah sudah cukup jelas ya? Jadi itu karena untuk menghormati dan ini ya, mungkin menguatkan ya faktor femininnya gitu ya, atau gimana, Bli? Ya itu karena penghormatan aja. Jadi kalau saya kaki kiri ke belakang duluan, selalu kaki kirinya duluan atau tangan kirinya duluan, itu penghormatan kepada yang ya lebih yang feminin, yang tidak kuat duluan gitu. Ya. Oke, baik. Kita kan dari dulu tradisinya kita tuh selalu menghormati ibu lebih dahulu.
Iya. Oke, baik, luar biasa. Ini komen-komennya dan teman-teman juga sudah banyak yang live lebih dulu. Gobyos, keringat bercucuran, suweger dan sebagainya. Ini dari teman-teman semuanya. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan dari Beliau Ode atau mungkin Mas Patah? Monggo. Cukup ya. Cukup ya. Oke, baik. Kalau begitu saya tutup. Terima kasih semuanya. Beliau Ode, salam untuk Ibu Oke, Mas Patah, Mbak Ita, Pak Yonatan semua, Mbak Hani, teman-teman yang sudah hadir pada hari ini ikut gobyos-gobyos bersama dan bertahan sampai sesi diskusi ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita gobyos-gobyosan lagi bersama-sama, senang-senangan diskusi tanya jawab yang ringan-ringan dan menyenangkan. Begitu ya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bergembira, selamat menikmati hari minggunya semuanya. Saya tutup. Ya, Wassalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Namaste. Oi, Bu Hesti. Terima kasih.